ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses termal pada pengolahan pangan termasuk alat dan mesin yang digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan pangan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia yang menyediakan nutrisi untuk menunjang kehidupan kita. Nah, salah satu karakteristik bahan pangan ialah sangat mudah rusak. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan ataupun pengawetan untuk memperpanjang masa simpannya. Tujuan pengolahan pangan bukan cuma untuk memperpanjang masa simpan aja loh. Jadi selain itu, pengolahan ini dapat berfungsi untuk meningkatkan sifat sensoris atau organoleptik produk pangan seperti aroma dan rasa, atau meningkatkan sifat nutrisional atau nilai gizinya. Ada banyak metode pengolahan pangan. Salah satunya adalah penggunaan suhu tinggi atau heat treatment. Penggunaan suhu tinggi merupakan salah satu metode pengawetan bahan pangan yang paling banyak digunakan selama lebih dari 1 abad. Bahkan telah terbukti berkontribusi secara signifikan dalam pemenuhan nutrisi banyaknya populasi dunia. Ada beberapa jenis metode heat treatment, namun yang akan kita bahas pada video ini cuma 3, yakni blanchir, pasteurisasi, dan sterilisasi, di mana ketiganya termasuk dalam basic heat treatment using steam or water. Sebelum mengenal alat atau mesin yang digunakan, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Jadi ketiganya berbeda dalam hal klasifikasi atau jenis mikroorganisme yang ditargetkan, kisaran suhu yang harus digunakan, dan jenis sistem peralatan yang mampu mencapai suhu tersebut. Blanching adalah bentuk perlakuan panas yang relatif ringan untuk melepaskan gas yang terperangkap atau gas seluler, mengurangi jumlah mikroba awal, dan menonaktifkan enzim pada bahan. Biasanya, blanching dilakukan pada suhu 75-95 derajat Celcius selama 1-10 menit tergantung jenis bahannya. Adapun pasteurisasi merupakan bentuk perlakuan panas yang bertujuan untuk menghancurkan spesies mikroorganisme vegetatif tertentu, utamanya patogen yang menyebabkan penyakit melalui makanan serta untuk melakukan inaktivasi enzim. Pasteurisasi tidak menghilangkan semua mikroorganisme vegetatif, juga tidak dapat menghilangkan bakteri pembentuk spora yang tahan panas. Suhu pasteurisasi berada pada kisaran 60-80 derajat Celcius selama 15 detik hingga 3 menit, tergantung jenis bahannya. Adapun sterilisasi adalah perlakuan panas yang dapat mendestruksi atau menghancurkan semua mikroorganisme yang dapat hidup pada produk pangan. Istilah ini umumnya merujuk pada proses pengalengan makanan yang shelf stable. Proses sterilisasi dilakukan pada suhu di atas 250 derajat Fahrenheit atau 121 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke alat atau mesin yang digunakan pada ketiga proses tersebut. Yang pertama, blanchir. Jadi blanchir adalah alat yang digunakan dalam proses blanching. Prinsipnya adalah dengan melewatkan bahan pangan pada uap panas, steam blanchers, atau air panas, hot water blanchers. Prinsip kerja steam blanchers yakni conveyor mesh membawa makanan untuk melalui uap atmosfer yang ada dalam terowongan. Adapun hot water blanchers, prinsipnya yakni menyimpan makanan di air panas untuk waktu tertentu, lalu memindahkannya ke bagian dewatering cooling. Blanchir umumnya diterapkan pada bahan pangan jenis buah dan sayur. Adapun jenis perpindahan panas yang terjadi pada mesin ini adalah konveksi. Selanjutnya, pasteurizers atau alat yang digunakan pada proses pasteurisasi. Jadi, produk cair yang dapat dipompa melalui saluran pipa turbular seperti susu dan jus buah dipasteurisasi secara termal dengan memanaskan, menahan, atau mendinginkan, sementara produk mengalir melalui sistem penukar panas atau heat exchangers dan tabung panahan atau hot tubes. Lalu, bagaimana pasteurizer ini bekerja?
Jadi, plat pasteurizers dibentuk banyak plat serial. Gasket yang tahan suhu tinggi ditempatkan di antara plat tersebut. Gasket ini mencegah pencampuran cairan yang mengalir di pelat. Plat ini memiliki ketebalan 95-125 mm dan terbuat dari stainless steel. Pola pada pelat membuat turbulan, meningkatkan area perpindahan panas, dan memperpanjang waktu perpindahan panas. Bahan yang umumnya diolah pada mesin pasteurizer adalah susu dan jus. Adapun jenis perpindahan panas yang terjadi pada mesin ini adalah konveksi dan konduksi. Oke, yang terakhir adalah sterilizer atau alat yang digunakan untuk sterilisasi seperti retort atau autoclave. Prinsip kerjanya yaitu elemen pemanas pada retort akan memanaskan air dan membentuk uap panas. Uap panas ini akan mengusir udara dari dalam retort sehingga terbentuk uap panas murni. Uap panas murni digunakan untuk memanaskan bahan yang terdapat di dalam wadah. Nah, produk pangan yang biasa diolah pada mesin sterilizer adalah makanan kaleng. Adapun jenis perpindahan panas yang terjadi pada mesin ini adalah konveksi dan konduksi. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang basic heat transfer equipment pada pengolahan pangan. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.